Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat kepada Bapak Ibu yang melamar sebagai penghulu ataupun sebagai penyuluh di Kementerian Agama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 8 tahun 2021 dijelaskan, sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi atau unit kerja atau atasan langsung ke dalam sasaran kinerja individu yang nantinya menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Dalam pasal 6, peraturan tersebut disebutkan penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Untuk menyelaraskan kinerja tingkat jabatan pimpinan tinggi ke jabatan di bawahnya serta pembagian tugasnya dilakukan dengan matrik peran hasil. Penyusunan dan penetapan SKP termasuk dalam A. Perencanaan kinerja, B. Pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, C. Penilaian kinerja, D. Tindak lanjut. Jadi ini soalnya panjang. Silakan Bapak Ibu menganalisa, kemudian mengingat apa yang menjadi poin inti dari setiap pertanyaan. Penyusunan dan penetapan SKP termasuk dalam, jawabannya adalah A. Perencanaan kinerja. Kita lanjut soal yang kedua. Dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Apa yang menjadi topik utama dalam materi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah? Jawabannya adalah A. Dasar Hukum P3K, B. Jabatan Pegawai Pemerintah, C. Nilai etika, dan D. Pengenalan tugas dan fungsi. Maka jawaban yang tepat adalah nilai dan etika. Jadi ingat saja ada soal nilai dan etika, maka jawabannya adalah nilai dan etika. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi. Salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari aparat pengawas intern pemerintah. Yang bertugas dalam melakukan pengawasan internal adalah A. Kepala Kanwil, B. Direktur Jenderal, C. Inspektorat Jenderal, D. Sekretaris Jenderal. Jawaban yang tepat adalah C. Inspektorat Jenderal. Pengawasan ya, ingat aja poin inti dari pertanyaan ini adalah pengawasan internal. Maka yang menjadi jawabannya Inspektorat Jenderal.
Soal yang keempat, P3K adalah jenis pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Sebelum P3K ada pegawai pemerintah, biasanya diangkat dalam status aparatur sipil negara ASN. Namun, dengan adanya P3K ini, pemerintah Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan yang terbatas. Dasar hukum yang mengatur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, C. B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, C. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, D. Kemenpan RB Nomor 1127 Tahun 2021. Maka jawaban yang tepat, ingat poin inti apa pertanyaan dari soal nomor 4 ini? Ya, yang menjadi dasar hukum yang mengatur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jawabannya adalah B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Ingat ya, silakan Bapak Ibu ingat nomor 49 tahun 2018. Kita lanjutkan. Soal yang kelima. PPK fungsional, P3K fungsional merupakan sebutan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan fungsional. Berdasarkan kebijakan terbaru Permenpan RB, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kini bisa isi 185 jabatan fungsional dari total 222 jabatan. 222 jabatan bisa diisi 185 oleh P3K. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional dalam konteks P3K? A. Jabatan struktural yang harus diisi oleh PNS. B. Jabatan yang tidak memiliki fungsi manajemen. C. Jabatan yang kompetensinya terbatas di kalangan PNS. D. Jabatan yang harus memiliki sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Jawaban yang tepat adalah apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional, yaitu jabatan yang tidak memiliki fungsi manajemen. Ini di dalam konteks P3K. Jadi jawabannya adalah B. Silakan Bapak Ibu melihat kembali juknis dari jabatan fungsional P3K. Soal yang keenam. Aturan mengenai kepegawaian pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952. Undang-undang tersebut menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur ASN di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, C. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, D. Kemenpan RB Nomor 1127 Tahun 2021. Jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mengatur tentang ASN. Soal nomor 7. Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh P3K mencakup semua kecuali A. Jabatan kompetensinya terbatas di kalangan PNS. B. Jabatan yang diperlukan untuk mempercepat peningkatan kapasitas organisasi. C. Jabatan yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis
nasional di jabatan yang harus diisi oleh PNS menurut ketentuan perundang-undangan. Jadi JPT utama tertentu dan JPT media tertentu ini dapat diisi oleh P3K. Kecuali jawabannya adalah di jabatan yang harus diisi oleh PNS menurut ketentuan perundang-undangan. Jadi jabatan ini yang tidak boleh diisi oleh P3K. Soal nomor 8. Aturan baru mengenai daftar jabatan fungsional yang bisa diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah diterbitkan oleh pemerintah. Aturan tersebut tertuang dalam Kemenpan RB nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Apa yang menjadi salah satu syarat agar sebuah jabatan fungsional dapat diisi oleh P3K? Jawabannya A. Harus berada di bidang rahasia negara. B. Tidak boleh diisi oleh PNS. C. Kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. D. Harus memiliki sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Maka jawaban yang tepat yaitu syarat agar sebuah jabatan fungsional dapat diisi oleh P3K adalah kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Soal nomor 9. Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Presiden Indonesia sendiri memegang dua jabatan, yakni menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatur oleh Undang-Undang 1945. Presiden bertanggung jawab kepada A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden. Mana jawabannya? Tentu Bapak Ibu memilih. Ya, jawabannya adalah D. Presiden. Jadi ini sesuai dengan jawaban yang telah dijawab di dalam beberapa soal, maka jawabannya adalah di Presiden. Jadi pengalaman orang yang menjawab A, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini salah. Yang benar adalah di Presiden. Silakan Bapak Ibu mengingat soal ini, adapun ada komentar silakan ditulis di kolom komentar. Siapa tahu dapat memperbaiki dari soal-soal kita agar ke depan nantinya benar. Soal yang ke-10. Telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 sebagai dasar hukum perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Berawal dari tahun 2011 dengan ditetapkannya PP Nomor 46 /2011 yang kemudian diturunkan dalam KMK nomor 454 tahun 2011 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan kinerja terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang A. Sistem manajemen kinerja PNS, B. Pengelolaan kinerja PNS, C. Pengelolaan kinerja ASN, D. Penilaian kinerja ASN. Maka jawaban yang tepat adalah
Jadi poin dari pertanyaan soal ini yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 yaitu mengatur tentang pengelolaan kinerja ASN. Jadi Bapak Ibu ingat nomor 6 tahun 2022 ini pengelolaan kinerja ASN. Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua menjadi ASN di Kementerian Agama. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu like dan share. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan ladang amal bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.